Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 November 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya Kristus Putramu dalam hidup kami, para hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Setelah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpan dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh,
dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang uang mina yang diserahkan kepada para hamba untuk dikembangkan. Mina dalam perumpamaan itu dapat diartikan sebagai modal hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam wujud sebagai kemampuan, seperti pikiran, hati, nurani, dan seluruh anggota badan kita yang lainnya. Yesus memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola dan mengisi anugerah hidup ini dengan cara-cara yang baik. Hal itu akan dapat kita lakukan jika kita dengan sepenuh hati dan dengan sukacita melaksanakan segala perintah Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan selalu memberikan kebebasan kepada kita untuk hidup. Kadang kita menggunakan kebebasan itu secara tidak bertanggung jawab dengan hidup seenaknya, mengikuti keinginan daging kita yang belum tentu berkenan di hati Tuhan, dan memanjakan segala nafsu kita. Akibatnya, hidup kita hanya jalan di tempat, tidak berkembang, apalagi berguna untuk orang lain. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup sampai hari ini. Itu artinya Tuhan menunggu kita untuk mengembangkan diri secara baik, sehingga dengan mengembangkan diri kita itu, hidup kita kian berguna dan menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Dengan demikian, berkat Tuhan yang kita alami juga semakin melimpah serta dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Panggilan menjadi murid Yesus diawali ketika kita masing-masing menerima sakramen permandian, yang kemudian semakin disempurnakan dengan menerima sakramen yang lain. Ketika kita menyatakan diri sebagai murid Yesus, kepada kita juga diberikan mina. Mina yang diberikan kepada kita tentu diharapkan supaya kita kembangkan dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Mina yang diberikan kepada kita itu diharapkan supaya bertumbuh dan berkembang
sehingga pada akhirnya menghasilkan buah-buah berlimpah yang dapat dinikmati oleh sesama dalam kehidupan kita. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu minah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Siapapun kita, apapun panggilan kita, entah kaya, entah miskin, tua muda, kita semua mendapat anugerah dari Tuhan berupa berbagai macam-macam kemampuan yang hendaknya kita pergunakan dan arahkan untuk semakin mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Segala kemampuan yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan itu hanya bisa kita kembangkan dengan baik apabila kita selalu menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang selalu mengarahkan, memimpin, menuntun perjalanan hidup kita masing-masing. Karena itu mari kita terus berlangkah maju bersama para saudara dan saudari yang terkasih. Biarkanlah Tuhan yang memimpin, mengarahkan, menuntun seluruh perjalanan pesyarahan hidup kita di dunia ini, agar segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita rasakan, semuanya semakin diarahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kita juga semakin dipenuhi dengan roh-Nya dan pada akhirnya menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.